Selamat pagi menjelang siang bolong. Tidak intinya saya menyampaikan edukasi saya di kebun. Akan tetapi kali ini mungkin yang saya sampaikan agak sedikit berbeda ya bolo. Oke, sebelum cerita saya berlanjut atau apa yang saya sampaikan berlanjut, terlebih dulu saya mau menyapa bolo-boloku yang ada di sana. Salam sehat, salam semangat, salam sukses dalam beraktivitas. Oke, kita lanjut ya bolo. Oke. Saya beritahukan kepada bolo-boloku atau teman-temanku semuanya bahwa berhati-hatilah jikalau bolo-bolo itu bertemu ubi-ubian kayak gini, ya, bertemu ubi-ubian kayak gini ini sangat berbahaya sekali. Mau tahu nggak? Ini namanya ubi-ubian yang sama persis dengan ubi tanah, sejenis ubi tanah lah. Akan tetapi bedanya kalau ubi itu batangnya itu tidak berduri dan batangnya halus, daunnya juga halus. Tapi kalau untuk ini batangnya itu berduri dan daunnya itu agak kasar. Kayak gitu ya. Tapi sejenis ubi. Namun demikian, ini racunnya luar biasa. Kalau nggak percaya, bisa dibuktikan, bisa dicoba. Bila mana teman-teman atau bolo-boloku ketemu biji-bijian seperti ini, langsung saja proses. Kalau nggak tahu caranya, pasti saya jamin mabuk sampai 1 minggu ya. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Jadi ini kalau di tempat saya namanya ubi gadung. Nah, baru sadar kan? Baru tahu kan? Ubi gadung sendiri ini racunnya luar biasa ya. Ini di dalam dagingnya ini banyak racun. Akan tetapi anehnya ini menjadi banyak incaran orang. Karena apa? Karena meskipun beracun, ini gurihnya luar biasa. Mau dijadikan makanan, misalnya di kerawu pakai parutan kelapa itu juga luar biasa enaknya. Dibuat cemilan, dibuat keripik kayak gitu juga luar biasa enaknya. Gitu ya. Jadi ini sejenis tanaman liar. Tapi kalau zaman dulu memang ini tanaman ini dibudidaya, gadung ini dibudidaya. Tapi untuk sekarang ya sudah tidak lagi. Namun demikian di tempat saya di kebun-kebun seperti ini banyak karena tumbuh liar ya. Jadi kalau mau istilahnya mau memanfaatkan biji-bijian atau ubi seperti ini, ubi gadung ini, yang pertama kita harus tahu caranya. Cara yang pertama yaitu nanti kita kupas kulitnya. Setelah kita kupas nanti kita iris tipis-tipis. Setelah itu langsung kita campur dengan abu, baik itu abu apapun lah. Tapi yang terbaik adalah abu arang, abu dapur kayak gitu ya, abu arang itu loh. Nah itu bagus. Gunanya apa abu? Setelah ini diirisi tipis-tipis, kulitnya setelah dikupas, itu nanti kita aduk, kita campur dengan abu. Tujuannya abu itu untuk menyerap racunnya ini sendiri, racun gadung ini sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita mencampur dengan abu tadi ya, selesai, kita lanjut proses yang kedua, yaitu kita jemur. Usahakan sinar matahari itu benar-benar terik. Kalaupun nggak terik itu juga bahaya. Bahayanya apa? Karena proses panas, pemuaian panas dari sinar itu sendiri kalau nggak ada itu penyerapan abu sendiri itu kurang bagus. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, setelah melalui proses pencampuran abu tadi ya, langsung setelah kita jemur kering, baru kita rendam. Kita rendam itu tidak sembarangan merendam ya. Artinya tidak sembarang, maksudnya tempat di bak-bak atau bak air atau gimana itu nggak bisa. Ini proses perendamannya itu harus di sungai ya. Di sungai itu pun harus sungai yang benar-benar airnya mengalir. Nah, kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu proses perendaman itu yang tadi kan sudah dicampur dengan abu kering, itu kan racunnya itu biar nggak
biar keluar melalui aliran air tadi kayak gitu. Nah, setelah itu nanti kita cuci. Kira-kira perendaman di sungai itu kira-kira 3 harian lah. Kita 3 harian. Nah, ya bisa ditaruh dalam sak atau apa agar tidak hilang, tidak kenter, tidak ke bawah air kayak gitu ya maksudnya. Itu bisa ditaruh di dalam sak kayak gitu ya. Terus setelah 3 hari perendaman di sungai baru kita angkat, lalu kita cuci bersih. Setelah itu kita jemur lagi. Andaikan kalau setelah dicuci bersih, kalau kita mau merebus atau dimasak, dibuat apa ya istilahnya sarapan kayak gitu bisa. Kita campur dengan parutan kelapa. Itu enaknya luar biasa ya ini. Tapi sayang racunnya luar biasa. Makanya kalau orang Jawa bilang dulu itu bisa dibilang mabuk gadung ini sakitnya minta ampun. Kalau orang Jawa bilang mendem gadung itu larane pol kayak gitu. Itu orang Jawa bilang. Makanya ini tidak sembarangan. Kalau memang bukan ahlinya, ya wis oga tak jamin akeh mendeme kayak gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang sini ini sudah terbiasa, sudah terbiasa mengolah kayak gini meskipun ini tidak dibudidaya, akan tetapi di sini banyak tumbuhan liar ubi gadung seperti ini ya. Baik di semak-semak kebun kayak gini ya, di semak-semak kayak gini banyak. Ya itu tadi kita bisa tahu karena batangnya ini berduri, Nah, ini ada durinya banyak. Kayak gini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya kalau ketemu hal-hal kayak gini ya diambil boleh tapi hati-hati. Kalau nggak tahu caranya saya pastikan pasti mendem alias mabuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan agar tidak ketinggalan dengan info terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, and share kayak gitu ya. Dan jangan lupa dibagikan. Sekian, terima kasih.